Kita lanjutkan yang kemarin, masih pada titik hadis, yaitu irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Satu hadis saja kalau kita kupas tuntas itu sampai bisa 1 bulan, karena memang yang akan kami terangkan yaitu bagaimana cara memahami biar kita ini menjadi dewasa, paham secara batin maupun paham secara zahirnya. Pemirsa semua yang berbahagia, kita sering cerita kesusahan kita kepada orang lain. Kita sering menceritakan ketidaksukaan kita kepada orang lain. Ingat, ketika kita menceritakan itu semua, itulah yang sebenarnya doa. Ketika kita ketemu kawan, kita cerita, ini suami saya seperti ini, sukanya seperti ini. Itu adalah doamu. Ketika kau menceritakan kejelekan, ketidaksukaanmu pada satu orang ini akan menarik kenegatifan yang lain. Ingat bahwa sebenar-benarnya doa yaitu ketika kau menceritakan kesusahanmu pada orang lain, maka hentikan itu semua, berbahagialah, ya. Maka instalan ke dalam pikiran kita itu harus dibedah, harus kita keluarkan biar tidak mengganggu kita. Pemirsa semua yang berbahagia, maka ketika kita bertanya kenapa hubungan kita dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita belum juga membaik, kenapa tidak baik? Kenapa ekonomi belum juga membaik? Itu karena apa? Karena kita berfokus kepada kenegatifan, karena kita berfokus kepada kegelapan. Justru itu akan malah menambah gelap kepada diri kita. Maka kita harus mengungkapkan cinta kita ini kepada setiap orang. Irhamu mang fil ard. Awas, kita harus melahirkan, mengucapkan, melakukan cinta kita, mempraktekkan cinta kita kepada setiap orang. Karena ketika kita menggunakan kekuatan cinta, yaitu kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita, maka kekuatan kita menjadi tidak terbatas. Contoh, kalau di dalam angan-angan kita pengen mobil berapa sih? Kita pengen rumah berapa? Atau kita kecil lagi kepengen motor berapa? Siapa yang membatasi itu semua? Yang membatasi itu semua kan diri kita sebenarnya. Program-program yang dimasukkan ke dalam pikiran kita, sehingga apa? Program-program yang diizinkan masuk ke dalam pikiran kita ini yang membuat kita ini terbatas. Kita kadang-kadang lah
cukup punya rumah satu, walaupun tidak bagus, yang penting bisa berteduh misalnya. Seperti itu ya, kita akan punya rumahnya model seperti itu. Atau kita selalu memasukkan program dalam pikiran kita, aku kalau pagi-pagi sarapan sedikit, badanku lemes. Atau kalau saya sarapan bubur, aku menjadi mencret. Itu program sebenarnya yang membuat kita ini akhirnya terbatas. Ketika kita makan bubur langsung mencret. Ketika dalam angan-anganmu, pikiranmu, ketika saya naik mobil ber-AC, aku pusing. Ya, itu mindset yang ada di dalam pikiran Anda. Maka ketika Anda naik mobil, ya Anda pasti pusing, Anda pasti masuk angin. Itu keyakinan itu dibentuk oleh kita sendiri, dibentuk oleh kamu sendiri. Padahal antara fakta dan keyakinan itu berbeda. Antara fakta dan keyakinan itu berbeda. Menjadi fakta itu karena diyakini sebenarnya. Menjadi fakta karena diyakini. Tadi yang saya contohkan, kalau saya naik mobil ber-AC, saya itu flu. Anda memasukkan program itu di dalam pikiran Anda. Maka ketika Anda naik mobil yang ber-AC, ya flu yang akan terjadi. Karena itu fakta itu diyakini oleh panjenengan. Ketika jenengan duduk lama, berpikir lama, saya ini badannya pegel, awaknya pegel. Lah itu yang akan terjadi. Karena apa? Karena keyakinan atau fakta yang Anda yakini. Semua itu berasal dari apa sebenarnya? Berasal dari pikiran-pikiran yang gelap atau kosongnya kekuatan cinta atau kekuatan positif. Maka pertebal kekuatan cinta itu, kekuatan positif itu. Sadari bahwa kekuatan positif pada diri kita itu tanpa batas, dibatasi oleh apa? Program kita. Seperti itu. Jadi ini yang dalam satu hadis qudsi Allah itu menjelaskan dengan jelas bahwa aku ini ada di persangkaan hambaku. Aku ini ada di persangkaan hambaku. Maka jangan membatasi Tuhan dengan apapun. Maka tubuh kita itu, kalau orang-orang dulu, orang tua kita ini seperti miniatur alam. Artinya di dalam tubuh kita ini ada kehidupan atau gambaran daripada kehidupan yang besar. Artinya dunia itu, bumi lah, kita umpamakan bumi, dunia ini ada di dalam diri kita kalau kita mampu menggali. Maka kalau dulu ketika saya ngaji diceritani seperti ini, kalau jantung itu ibarat matahari, seperti itu. Terusan organ tubuh itu ibarat planet-planetnya. Warga masyarakat yang menghuni di setiap planet itu yang namanya sel di dalam tubuh kita. Maka ketika di dalam ilmu biologi itu, sel yang menetap di dalam tubuh kita ini, orang biologi mengatakan ada sekitar 100
triliun sel. Nah, itu penghuninya. Maka di setiap tubuh kita itu ada sel, itu sebagai wujud sebagai wujud penghuni masyarakatnya. Lah sel-sel itu sedang menunggu perintah dari kita. Sel itu mau diperintah lewat apa? Lewat apa? Allah ini, ya, maka keimanan Allah ini adalah meliputi diri kita. Allah sudah hadir di dalam diri kita. Maka di sini dia itu meliputi seluruh manusia. Dia itu sebagai sumber keindahan, dia itu sebagai sumber berkah, dia itu sebagai sumber cinta, sebagai sumber sukacita, sebagai sumber rahmat. Berarti Allah itulah sumber kekuatan positif. Berarti cahaya itulah Allah. Paham? Lah Anda lewat kekuatan mana di dalam diri kita? Nanti tak terangkan ketika di bab yang lain. Ini dulu kita paham. Maka sudah beberapa besarkah kekuatan positif yang kita gunakan pada hidup ini? Nah, maka ada dua kata yang paling penting di dalam diri kita, itu ada cinta dan mencintai. Satu. Terusan cinta berarti adalah kekuatan positif. Cinta itulah cahaya itu yang dimaksud. Maka ketika antara cinta, kalau mencintai berarti menggunakan kekuatan positif. Berarti Anda menggunakan cahaya untuk menerangi yang sedang Anda hadapi. Sebenarnya kita ini semua punya cinta, tapi belum tentu bisa mencintai. Maka pahami itu, antara cinta biar kita bisa mencintai. Kenapa kita belum bisa mencintai? Karena masih tertutup, terhijabi. Karena masih tertutup, terhijabi oleh program-program masa lalu yang diinstalkan pada diri kita. Itu yang menjadikan kehidupan kita ini serba terbatas. Nah, itu yang menyebabkan kehidupan kita ini serba terbatas. Karena apa? Kita sudah dimasuki oleh program-program yang masuk di dalam pikiran kita. Seperti itu, saudara.